nafasmu ke dekatku oleh Gusti. Tak mampu aku ungkapkan begitu besar keindahanmu. Hanya kata yang mewakili betapa besar kasihmu yang tersimpan rapat dalam dadaku. Ku cium wangi bunga tanpa kehadiranmu. Cepatlah bakar aku dalam api gairahmu. Meskipun aku terdiam kaku bagai batu, namun aku gelisah bagai topan di savana memburu. Kau yang telah membungkam mulutku, merapat bibir menutup dengan kau. Kau tarik nafasmu ke dekatku. Mana aku tahu maksudmu. Yang ku tahu aku siap menari dalam iringan melodimu, memutari ruang menelisik waktu, menahan kepedihan mengenangmu, dan seperti keledai geram menahan mulutku berbusa. Dalam pandangan hadiratnya aku nyata. Meski ku telan semua kata, mulutku katup menahan bicara menelusup di kesunyian dalam gelap dan tersebut. Hingga terhenti nafasku berganti nafsawan, menjemput jari jemari kasih ilahi. Ambarawa, 21 Juni 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saudara-saudara sebangsa setanah air, juga selebar semanusia. Pada dini hari ini, saya sowan ke Gusti serta Ibu, sebagaimana saya biasa di sini di rumah cinta beliau ini di pinggir hutan, juga di pinggir ladang, dan beliau juga memang nafasnya nafas berladang, dan bidang yang ditekuni juga menyangkut ke sana, menyangkut banyak hal. Dan teman-teman, ini saya sampaikan melalui YouTube Kiai Budi Channel dengan maksud bahwa Gustim ini bagi saya sebuah inspirasi. Sejak muda melihat Khaliyah Gustim ini orang pergerakan ya, orangnya tegas gitu. Kalau wayang siapa ya ini? Ketawanya. Dan saya kenal lama ini sama Gustim. Ke rumah Ambarawa juga punya, ini rumah susuan. Suruh ya, juga punya. Teman-teman, kami ingin menggali lebih jauh ini tentang kesibukan Gustim ya, supaya saya tidak banyak ungkap karena pengalaman beliau ini lebih banyak beliau dari sisi pemberdayaan manusia terutama, dan betapa harapan Gustim ini terhadap rakyat Indonesia begitu besar, dari sisi kemandirian, dari sisi kekentalan keberagamaan, juga dari sisi kemanusiaan. Dan istrinya yang menemani ini dari Rentang, bisa berjodoh dengan di Suruh ini, itu kan asam di gunung
garam di laut. Ketemu dalam satu belanga cinta. Dan yang membaca puisi tadi namanya Alifia. Nah, ini seorang penari sufi yang bisa membaca puisi. Dan saya sudah minta dia untuk membaca puisi-puisi saya yang bisa dilihat di Kiai Budi Channel juga. Tentu Gustim ini jenengan berkisah dulu tentang ya kekinian itu kan bisa tersusun oleh ke masa laluan, background penjenengan secara keluarga, kemudian dinamika sampai sekarang juga. Nanti Mbak E juga saya minta komen atas ulah suamimu. Monggo Gusti. Terima kasih ya Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama sebetulnya kemarin sudah saya tulis juga di kenangan Facebook ya, bahwa kenapa orang harus bergerak itu karena memang ada ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi ingatlah selalu saat-saat kematian. Sebenarnya puisi tadi sebetulnya puisi menjemput kematian mestinya. Iya. Dan tuliskan dalam agenda kehidupan kita bahwa harus ada yang kita tinggalkan di dunia ini sembari mengharap balasan dan ridho ilahi atas peninggalan yang baik itu. Jadi manusia itu harus meninggalkan sesuatu yang bisa dirasakan banyak orang. Kalau tidak bisa ya sedikit orang. Yang terpenting bagaimana membangun karakter terutama masyarakat atau orang sekitar kita. Karena manusia itu bisa dinilai karena karakter. Iya. Karakter itu kemudian melahirkan perilaku dan tindakan. Maka disitulah orang akan selalu mengingat keberadaannya. Jadi kalau mungkin di komunitas Kiai Budi dengan tari sufi, dengan Rumi itu sebetulnya kan membangun karakter. Kemudian bagaimana orang itu ada bukan karena sekedar mengada, tetapi dia diadakan oleh sesuatu yang maha ada. Tetapi ketika diadakan oleh Tuhan, itu kita akan ada ketika kita berbuat dan bertindak. Maka menemukan jati diri, kemudian mengaplikasikan jati diri, kemudian mengikatkan diri pada ilahi. Itu yang paling terakhir. Lah yo jenengan ku duwe khaliah kayak kiye itu asale ki piye? Yang pertama karena memang latar belakang keluarga. Kita memang keluarga petani yang Lahir di sini? Lahir di sini. Di rumah depan itu. Oh iya, kemarin. Kemudian alhamdulillah ketika kita berkeluar 5 saudara itu belum ada yang mentas. Mentas ya apa bahasa Indonesia? Jadi belum ada yang berkeluarga. Kebetulan masih sekolah semua. Bapak dan ibu itu tidak ada atau dipanggil oleh Tuhan. Awalnya kita juga agak menolak ini. Tetapi akhirnya bukan karena memang tidak bisa ditolak, karena kita hanya menjalankan kudratillah. Iya, kayak saya juga sama ya. Nah, akhirnya kita harus berusaha bagaimana kita mampu melanjutkan pendidikan dan alhamdulillah semuanya sudah selesai S1 semua. Dan nyantri di mana? Kalau nyantri ngaji hanya di kampung. Di kampung ya. Ya. Tapi sini kan link pesantren. Ya. Ya itu uniknya itu. Jadi kita ngaji di pesantren. Kemudian dulu juga tidurnya juga di pesantren. Kalau rata-rata dulu orang kampung sini tidurnya di pondok, kan? Ngaji sama kiai setempat, mulai dengan Mbah Durrahman, kemudian Pak almarhum Pak Sofwan, Pak Solihin, dan termasuk bapak saya sendiri. Kalau Quran memang dari bapak sendiri, kan? Dan alhamdulillah dulu satu kampung banyak ngaji ke rumah sini. Gitu. Jadi kalau Quran dulu di sini, karena dulu memang masjid juga belum banyak yang ngaji ya. Baru tahun 80-an masjid mulai ada rutinan ngaji urutan. Tapi kalau Quran sini, kemudian kalau pagi tempatnya Pak Haji Hamzah Zamari, kan,
itu juga di pondok. Pak Zambari almarhum. Almarhum Pak Zambari itu. Terus ini. Ya, itu bapaknya Bunyai Aminatul Zuhriyah, istri ketiganya Kiai Umar. Iya. Nah, kan Mbak Amin itu malah ke sini. Sini. Jadi kalau Mbak Amin kalau ke Malang ke sini ya pasti ke rumah sini. Iya. Termasuk Kiai Umar waktu saya kecil sering sekali ke rumah. Karena Mbak Amin itu dulu yang ngomong bapak, kemudian diambil istri sama Kiai Umar, jadi Kiai Umar juga akrab. Dan kebetulan bapak itu sering nderekke Mbah Kiai Hisam. Kiai Hisam Susuan ya, petak ya. Dulu karena pernah di Jamsaren, di Ustaz Jamsaren, Kiai Hisam pulang kondur ke Susuan, bapak ikut nderekke Kiai Hisam ke Susuan sampai hidup di sini. Terus kuliah. Lah mungkin karakter jenengan yang ceplas-ceplos terus itu mungkin didikan kuliah apa gimana? Di keluarga itu kalau kuliah kita malah rugi sebenarnya. Karena kalau kita ngomong fikih 1 kan adanya kan anwaul ma'i, utawi pira-pira warnane banyu mosok kedadak kuliah itu kan diniyah kelas 1, diniyah kelas 3 ketika kelas 4 kita mau buka Badiul Fiqh 1, Badiul Fiqh 2 kan selesai. Iya. Gitu kan. Ya akhirnya kuliah ya bukan hanya cari ilmu karena sudah di dunia sudah ada. Iya. Tapi akhirnya networking jaringan. Muamalah. Ya. Lebih ke jaringan, kuliah untuk mengembangkan kejaringan, kemudian merapikan cara berpikir. Jadi metodis bagaimana kita berpikir sangat metodologis, kemudian membangun kerangka berpikir karena ketika masih SMP, aliyah atau SMA itu kan kerangka berpikirnya masih belum ketata pasti. Nah, kuliah itu salah satu cara kita membangun jaringan, kemudian membangun kerangka berpikir dan mengenal banyak metodologi itu di kuliah. Juga asana keilmuan yang lain di luar pesantren. Gitu. Itu yang melatar belakangi jenengan. Ya, itu salah satu. Terus ini Mas Dim, ini sementara dipotong dulu Mbak. Jenengan kenal Mas Dim ki nok endi terus kok iso asam di garam di laut. Tolong berkisah sebentar. Oh, ini apa ini? Tengah malam? Sesama kampus. Enggak. Nah. Saya di IN Semarang. Lah ya Saya selalu 3. Terus Ketemu di katanya wong padha wong tuane. Ndak. Pendampingan petani. Oh asale. Jadi satu organisasi atau satu komunitas sama-sama peduli masyarakat. Jadi Alfi ini dulu di Semarang kemudian menjadi salah satu PU Amanat. Kebetulan saya dulu juga sering ke sana waktu dulu Yai Tarbiyah di Salatiga itu kan juga bagian dari Amanat. Kita punya dinamika, tapi belum ketemu dia. Ketemu dia ketika setelah ada informasi teman Alfi itu ikut teman-teman angkatan saya yaitu di Mapala. Mapaba. Bukan. dulu sebenarnya ini ya anak-anak iya. gerakan 98 setelah 98 ini kan sering konsolidasi antar kota. Iya. Kebetulan kan kita sama-sama sering mewakili kampus. Iya, sama-sama Ya. pergerakan. Terus Terus ya akhirnya ketemu. Dulu itu saya termasuk orang yang penasaran karena waktu itu ada konsolidasi Jawa. Indonesia ya. Jawa lah. Nah itu acara itu kebetulan kan tuan rumahnya kami yang di Semarang. ya. Bayangkan kegiatan tuh molor sehari. Karena acara itu nggak bisa dimulai sebelum orang yang namanya Dimyati itu datang. Heeh. Saya itu dalam hati ini orang dengan santainya molorkan acara sampai sehari dan orang nggak berani memulai acara. Padahal kan saya yang ngatur semuanya ya. Pesen nasi segala macam itu. Ya, terus secara singkat lho, Mbak. Kesan Ketemunya situ. jenengan sepanjang. Ini putranya berapa, Gus?
Baru satu. Oh, satu. Ya sepanjang menemani Mas Dim wong unik ngene iki piye, Mbak? Saya banyak belajar dari Iya. Mas Dim pastinya. Iya. Pelajaran paling berharga ya ini orang sering mati hidup lagi. Memang kalau dikaitkan puisi tadi ya, Gus Dim ya, kematian itu menurut Rumi kan tidak harus menunggu aja dalam arti roh itu lepas, tapi kematian ego yang kemudian lahirlah konsep yang jenengan katakan bahwa hidup ya anfa'uhum linnas gitu kan. Dan di situ Tuhan malah ambil posisi itu. Aku biarlah menjadi matamu, menjadi telingamu, menjadi kakimu, menjadi tanganmu, gitu kan? Nah, dari sini Gus Dim, jenengan aplikasikan kemana ini bara cinta ini dalam kaitan SDM yang sering kali saya saksikan itu. Sebetulnya masyarakat kita itu bukan punya kekayaan yang sangat luar biasa. Tetapi mindset kita selama 32 tahun lebih kita dibangun bahwa kita itu miskin. Lah yo posisi itu saya sendiri tidak cocok. Masyarakat kita tuh ulet, ubet, gitu loh Pak. Ya. Maka butuh tadi perubahan mindset, perubahan cara berpikir. Dari mana jenengan mulai atau kalau training di mana-mana atau jagung di mana-mana? Contoh ya di Paninggaran Pekalongan. Iya. Kan banyak kebun teh yang dijual murah. Hanya kita kumpulkan kelompok tani, nah itu kita ajak berpikir bahwa kebun tehmu ini tidak murah, kebun tehmu ini mahal. Waktu itu dijual kan sangat murah, bahkan 1 hektar nggak sampai 100 juta. Akhirnya saya kumpulkan, kita ajak lama dari 2010, 2011, tapi saya intent setelah 2014. Intent terus, hampir 2 tahun lebih, 2014, 2015, 2016. Saya terbentuk kelompok tani, kita undang lembaga keuangan, kita cek, kita ajak appraisal. Petani itu kita ajak appraisal. Ada satu kebun sekitar 5 hektar itu kita bangun bersih, kita kasih training. Akhirnya kita undang bank. Pihak bank kita tanya, Pak, kalau kebun teh ini kita appraisal dan kita masukkan agunan ke bank, kira-kira harganya berapa? Karena itu tertata rapi, maka itu dihargai per meter perseginya 50.000. Jadi kalau 1 hektar berarti 50.000 kali 10.000. Iya. Kan hampir 500. Yang biasa dijual hanya 50, bahkan ada yang 25 juta. Sekarang mereka mau jual tanah sudah agak berat ketika tahu begitu. Dan itu sehari ini harga teh yang biasanya dulu hanya di bawah 1.000 sampai 1.200. Sekarang sudah 2.500 per kilo basah. Nah, ini sebetulnya kalau ada persatuan di warga untuk bersama-sama bergerak itu pasti akan meningkat kesejahteraan. Nah, disitulah kita tidak butuh penghargaan, kita tidak butuh hasil untuk kita, tapi bagaimana hasil itu dirasakan oleh mereka. Maka itu yang saya maksud bagaimana menstrukturkan cara berpikir masyarakat bahwa kita itu tidak miskin. Dan jadi di sini. Dan jadi. Berapa tempat wilayah pendampingan jenengan ini? Kalau yang secara saya itu satu kecamatan ada 15 desa, rata-rata ada 11 desa yang mayoritas teh. Iya. Itu. Dan sekarang sudah punya SPR juga. SPR itu Sekolah Peternakan Rakyat. Itu sapi kemudian setahun yang lalu rektor IPB juga datang ke sana. Kemudian kita juga inisiasi dengan beberapa perangkat desa bangun BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, itu mengelola pasar, kemudian mengelola air minum ya dan yang lain. Kemudian juga wisata lebih ke edukasi, wisata. Jadi wisata dan agro, Semacam pembukaan destinasi. ya itu, tapi lebih spesifik ke edukasi anak-anak. Iya. Walaupun yang tua kemudian kita kasih ruang yang namanya wisata petik manggis. Jadi ada wisata petik manggis, ada wisata petik durian, kalau musim durian itu terintegrasi antara wisata dengan kebun teh. Berapa tempat yang sudah jenengan dampingi seperti itu?
Kalau kalau yang lebih sampai produksi mungkin belum banyak ya. Tapi yang lebih banyak itu lebih ke advokasi apa? Hak milik ya. Mungkin kayak Green Belt Kedungombo. Itu saya juga dampingi itu hampir ada 1.000 hektar. Kemudian di Boyolali. Boyolali itu yang itu juga kembali ke masyarakat, tersertifikasi ke masyarakat. Yang dulu diambil oleh pemerintah ya. Kemudian juga di Sukorejo. Sebetulnya kalau ngitung sih banyak, tapi kan kemudian Cipari, Cilacap, kita juga pernah ke Cipari. Termasuk advokasi waktu kasus pembangunan bendungan Jenggawa. Itu satu awal juga kita ketemu dengan almarhumah Kiai Alawi, macam-macam yang sangat membela masyarakat waktu itu. Maka sebetulnya keperpihakan itu ya keperpihakan kepada masyarakat, bukan keperpihakan kepada yang kuat. Ini ada nggak benturan ya jenengan? Oh pasti. Lah aku sing tak parani wong jenengan ki nyok melawan. Benturannya ambek apa Gus iki? Satu dengan perusahaan pasti. Sakjane ngene to, tugasnya jenengan ki malah koyok perpanjangan pemerintah dalam kaitan tugas pemerintah sakjane. Mestinya Heeh. menyukseskan pemerintah. Heeh. Ning malah itu alangan. Kadang-kadang dapat alangan juga. Waktu Sukorejo itu pernah digerebek Brimob, apa kan itu biasa. Preman biasa. Yang ngadepi mungkin dengan lembaga keamanan, aparat keamanan kan ya biasa. Sebetulnya ini bukan melawan, tetapi kita mencoba mendewasakan bersama-sama. Kan hari ini kita tidak bisa terpisah ini. Mungkin pengalaman traveling seperti itu kan melahirkan puisi kayak yang diwaca ngene. Nah, salah satunya itu pengendapan yang sekian tahun itu baru kemudian agak banyak saya tulis mungkin ya setelah 2000 yang agak banyak ya 2013 sampai 2015. Tapi sebelumnya jauh sebelum itu sudah banyak ya, tapi memang hanya jadi catatan ketika nganggur, begogok, catatan lembar hilang kan itu. Waktu di kampus di basecamp dengan teman banyak kan nggak bisa merawat ini. Bahkan buku pribadi aja banyak yang hilang. Buku-buku yang di basecamp di sekretariat teman-teman itu banyak yang hilang. Ya. Kemudian juga yang sangat penting karena kebetulan kita menjadi orang beragama, mestinya bagaimana agama itu menjadi bukan hanya sekedar motivasi, tetapi menjadi jawaban. Karena yang namanya agama itu dilahirkan untuk membela yang lemah. Iya, membebaskan. Ya, membebaskan manusia. Jadi kalau saya pernah punya pengalaman bikin skripsi waktu itu konsep manusia. Jadi kita ada studi komparasi antara konsep manusianya Al-Ghazali, konsep manusianya Marxisme. Ya, Marxisme. Kemudian kemudian ada konsep manusia teologi ya, teologi Kristen. Waktu itu ya banyak baca konsep manusia teologi Kristen dari kita wacana memang. Tapi waktu itu sama kampus memang enggak dibolehkan karena ini terlalu berat. Kalau jelas kalau Al-Ghazali kemudian ngomong konsep manusia itu ya insan kamil. Yeah. Manusia tertinggi itu kan insan kamil. Manusia yang paripurna. Maka Nietzsche itu juga ngomong soal manusia yang paling paripurna atau disebut dengan Uberma. Yang muncul filmnya Superman. Itu manusia sempurna. Uberma kan manusia super. Insan kamil itu juga manusia super. Manusia paripurna. Perbedaannya kan Ya. Ghazali ketemu dalane Ya. Nietzsche itu Karena memang berangkat dari keilahian, kemudian materialisme. Iya. Maka antara idealisme dan materialisme itu pasti tidak. Nah hari ini agama itu lawannya bukan agama yang lain, tapi lawan agama sekarang ya materialisme. Karena agama bisa menjadi alat dari materialisme juga. Iya. Maka kalau agama sekedar motivasi, sebetulnya sama saja. Agama menjadi motivasi material kan bisa. Maka bagaimana agama bukan hanya menjadi alat dari sesuatu yang dipikirkan manusia, tapi bagaimana agama menjawab keresahan manusia. Ya sajane iki yo dunya iki yo mazruatul Nah. akhirah iki yo mestine di Mbak
Bojomu aktif gedibagan seperti ini kan mestinya ya podo mbek bojoku ya. Antara ketemu mbek ora iki bojoku komen wah akeh ora ketemu. Watake nasibmu podo. Saya ikut dia. Oh, gitu. Wah, lah nakal. Masalah anak baru satu Kiai. Iya, wah iso nurut-nurut ditutke. Kapok Kalau pas saya nggak ada kegiatannya. Iya. Kalau pas ada kegiatan ya Pak Dim kemana, saya kemana. Nah, itulah keuntungan Mas Gus Dim ini. Kadang wanita menjadi teman dalam diskus. Yang kedua, ya menjadi istri yang taat. Masalahnya yang audisi buat dampingi Pak Dim nggak ada yang kuat selain saya. Lah iya. Dia kan nggak suka kalau sudah nyetir ya tancap gas melulu kan. Nggak lupa makan, lupa jajan. Nah itu loh Kasihan ya. peranan yang ketiga. Istri itu bisa saja bagai ibu saat berhadapan dengan gebalo suami, ngono lho Mbak. Kayak Nabi Siti Khadijah. Ya, seperti itu. Teman-teman, ini menjadi asyik sebenarnya kalau dilanjut dan terima kasih ini Gus Dim. Ini bagian awal kami liput dan next time ya, kita bisa dialog lagi Gus Dim untuk pemberdayaan masyarakat ini. Saya sangat salut kepada panjenengan. Tambah salut kepada istrimu ini karena begitu setia mendampingi dirimu dan lahirlah perasaan pengalaman. Itu bukan setia ya. Apa? Ora tega. Wah, dan perasaan pengalaman itu menetes dalam inspirasi puisi sebagaimana dibaca oleh Alivia. Dan tadi sangat menyentuh menurut saya. Saya seolah-olah membaca puisinya Rumi, kalau sesuatu tanpa cinta itu ya orang mau perhitungan. Dengan kan bergerak ke sana kemari dengan senang sehingga tetap sehat dan juga akan menjadi inspirasi bagi anakmu yang kemarin saya ketemu di sini itu. Dan semoga perjalanan panjenengan ya wilujeng selamat lah. Amin. Dan rumah ini menjadi bagian dari pemberdayaan juga Gus ya. Iya. Contoh perkebunan, contoh tentang kehidupan rumah tangga, juga contoh bagi kehidupan keberagamaan yang ada di negeri ini. Terima kasih Gus Dim. Ini bagian dari siaran singkat ya dari Kiai Budi Channel. Mungkin ada pesan-pesan khusus berkaitan dengan SDM tadi kepada orang-orang milenial. Yang pertama, menjadi dirimu sendiri. Yang kedua, jangan menjadi follower tapi jadilah pionir. Yang dibutuhkan hari ini adalah pionir. Pionir itu tidak mesti dalam ruang yang besar, tapi dalam ruang-ruang kecil juga harus ada pionir-pionir kecil. Dan desa itu menjadi satu tumpuan bagi negeri ini. Ketika COVID begini, ternyata desa itu menjadi tumpuan bagaimana untuk menyuplai pangan bangsa ini. Saya sering bilang bahwa uang terlalu lemah di atas altar cinta petani yang memproduk barangnya. Jadi jangan terlalu sombong punya uang kalau tidak ada barang mau apa. Dan inilah yang dengan temani dari sisi petani pendampingan yang harus pede ya bangsa kita. Desa ini sebenarnya asalnya dari kata des yang berarti kerajaan. Sebenarnya peradaban harus dikembalikan ke situ. Ke desa. Iya, Indonesia seandainya saya boleh bertanya pada panjenengan, harapan panjenengan apa tentang negeri kita ini? Kalau harapan saya seperti yang disampaikan Bung Hatta soal membangun Indonesia, kita akan sia-sia menyalakan obor besar di Jakarta, tidak akan membuat Indonesia ini bersinar. Tapi ketika kita menyalakan lilin-lilin di setiap desa, maka negeri ini akan bersinar di hamparan kepulauan ini. Gitu ya. Dan Bung Hatta itu punya orang tua yang ikut toreko juga sebenarnya. Dan menjadi tokoh yang besar itu. Dan ini sedikit menyinggung soal keterampilanmu, kebisaanmu membaca puisi. Tadi saya sedikit Gus ya.
Dari mana itu bermula? Atau SD sampai SMA? Atau bergaul dengan sastrawan? Ya, Coba. terima kasih untuk waktunya. Suka puisi dari SMA. SMA. Ya, ya. Mungkin ada pemantik. Kenapa kamu suka puisi? Kenapa ya? Dulu. Dulu tuh awalnya malah nggak suka. Mm-mm. Terus disuruh lomba baca puisi. Ya, juara. Nggak, malah nggak juara yang Iya. bacanya. Terus Terus kesana kuliah, jadi kok menarik gitu loh puisi. pernah ikut teater? Ya, pernah. Teater kampus. Ya, Apa? anak jenengan. Apa? Kok iso muni tembus anak buah jenengan ini? Seniornya mengakui nggak ini? Oh, di Salatiga. Iya. Wah. Jebul adik kelasmu. Iya, iya, iya. Putune. Jauh. Ya, semoga dengan perdalam terus, dan ini juga bagian dari pematik dirimu sendiri yang disebut Gustim tadi. Jadilah dirimu dan kemudian dikembangkan secara potensi. Insya Allah ke depan anak-anak muda Gus ya. Kita Dia berharap- senang puisinya, karena nggak mungkin senang orangnya. Nggak enak sama saya. Oh no. Dan teman-teman ini asik kalau ngomong Mbak Gustim ki ya mengantuk ra iso. Soalnya suaranya jedar. Dan kulino melek malam karena saya sering di like dia itu dini hari saya on gitu. Beliau juga like. Terima kasih teman-teman, dan semoga ini hari kemerdekaan ya Gustim ya. 75 tahun negeri kita merdeka dan kita pakaikan NKRI harga mati. Yuk NKRI Harga mati. Jempol Gustim untuk dirimu dan keluargamu, dan semoga Allahumma sugih apa emang itu ngene Gustim. Amin. Dan terakhir I love you. Nah, teman-teman, terima kasih atas atensinya, dan kita harapkan untuk likes, komen, dan share juga. Ujungnya jangan lupa subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat mozaik peradaban di negeri kita ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.